Hai, selamat malam. Apa kabar semuanya? Sampai jumpa kembali dengan saya malam ini dalam acara 1 jam bersama Jane Marilyn. Acara ini sempat tertunda 1 minggu sebelumnya yang harusnya dijadwalkan. Tertunda ya, sampai di minggu ini. Tapi tidak apa-apa, saya berjanji hari ini acaranya akan lebih dahsyat dari biasanya. Ya, karena kemarin itu saya lagi ada sedikit masalah kesehatan. Ya, dengan siapa saya akan berbincang malam ini? Baik, malam ini saya akan berbincang dengan seorang pecinta teater. Beliau sekaligus adalah seorang psikolog lulusan dari UGM yang di awalnya ia berkarir sebagai seorang pendidik, kemudian ia juga menjadi praktisi HRD di perusahaan. Lalu, dia juga pernah berkarya di perusahaan pertambangan. Nah, layaknya seorang pengelana kehidupan, akhirnya beliau memutuskan untuk menikahkan bukan anaknya, bukan dirinya, tetapi hobinya dengan profesinya. Nah, akhirnya beliau fokus dengan psikodrama dan menerapkan metode psikodrama ini dalam berbagai bidang kehidupan melalui pelatihan. Benar sekali, pelatihan apa yang diberikan? Ya, beliau telah yang mengembangkan dan menerapkan pelatihan berbasis drama untuk perusahaan-perusahaan, untuk psikolog, konselor, pendidikan, sosial, maupun spiritual. Beliau membranding dirinya sebagai praktisi psikodrama. Siapakah beliau? Beliau adalah ketua dari Asosiasi Psikodrama Indonesia yang saat ini telah resmi bernaung di bawah Himpesi. Ya, di bawah perjuangan dari beliaulah, maka psikodrama ini memiliki panggungnya sendiri di ranah psikologi. Siapakah beliau? Mari kita sambut. Beliau adalah Bapak Redmono Adi. Kita akan Bapak Redmono Adi yang akrab saya sapa dengan Mas Didi. Ya, kalau saya biasanya menyapanya dengan Pak Didi. Halo Pak Didi, selamat malam. Cukup jelas. Apa kabar? Jelas, Cukup jelas terdengar nih. sekali. Oh, syukurlah. Iya, suaranya sangat jelas. Iya, syukur. Ya, maaf hari ini suaranya masih agak serak-serak, tapi kita akan lanjutkan ya. Tadi saya sudah memperkenalkan Pak Didi ya kepada teman-teman semuanya. Lalu, nah setelah ini saya akan mengawali dengan memberikan sebuah hadiah ya untuk Pak Didi karena saya berjanji akan membuka acara hari ini dengan lebih dahsyat sebagai konsekuensi ya karena saya sudah mengundurkan acara ini 1 minggu sebelumnya. Jadi malam ini saya akan walaupun dengan agak batuk dan serak-serak saya akan mencoba karena saya tergoda untuk menyanyikan sebuah lagu yang mungkin berhubungan dengan perbincangan kita malam ini. Begini lagunya. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Begitu yang ditanyakan Ahmad Akbar, Pak. Mengapa kita bersandiwara? Haruskah kita bersandiwara menurut Pak Didi?
Ah, ya, kita sebenarnya tanpa sadar bersandiwara. Iya, benar. Di sini Jadi, psikodrama mengajak untuk hmm, menyadarinya. oh iya, 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 Tanpa iya. sadar kita sebenarnya acting bersandiwara gitu. Lah, Hmm, kalau dari psikodrama mengajak mengintegrasikan tuh acting itu juga disadari bagaimana kita berakting antara perasaan, pikiran sama tindakan itu lalu selaras. Itu acting yang oke, bagus. Nah, iya benar. di sini memang lalu prosesnya perlu berlatih untuk berani jujur pada diri sendiri. Apa sih perasaan yang dirasakan? Apa gagasan yang ada dalam dirinya? Dan lalu Iya. bagaimana itu diungkapkan dalam tindakan, dalam ucapan itu lalu selaras. Itu Ya, acting yang bagus. Nah, termasuk ke hmm, dalam konteks ini orang yang ya, sakit adalah ketika tidak selaras. iya, Apa yang iya, dalam benar. perasaannya, apa dalam pikirannya, apa ucapannya, apa tindakannya itu tidak selaras. Perasaannya apa, aktingnya apa, Oh, pikirannya justru apa, dia ngomong apa. Disitulah lalu hmm, sakit. Nah, memang hmm, dalam psikologi klasik itu karena ketidaksadaran. hmm, Ketidaksadaran yang lebih banyak menguasai acting itu. Sehingga tidak selaras gitu ya, lah. Pak. Psikodrama mengajak pada kesadaran itu. Oh, iya Jadi ya. Jadi poin saya juga kesadaran punya apa sedikit yang bayangan. dilakukan. Ah, Iya, ah. Ternyata kalau selama ini kita menganggap bersandiwara itu kan kita merasa itu tidak nyata gitu ya. Bersandiwara itu kan kayak make believe play ya. Kita berbuat berpura-pura memerankan sesuatu yang mungkin bukan eh, yang terjadi benar-benar ataupun yang mungkin tidak kita tampilkan sebenarnya. Tapi ternyata bersandiwara itu sebenarnya untuk mengajak kita lebih sadar ya, supaya kita itu lebih menjadi diri kita yang sebenarnya ya, kalau menurut yang Pak Didik nyatakan tadi, sehingga kita itu menggunakan bermain drama atau bersandiwara ini untuk mensinkronkan pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Seperti itu ya Pak. Sehingga, perlu uh, uh, sedikit diletakkan dalam konteks ketika kita menggunakan kata sandiwara, berarti itu di atas panggung. ya, oh Mungkin begitu, kita ya, memakai kata ya, acting yang lebih luas, ya, namun ya, panggungnya adalah panggung kehidupan. Jadi ya acting, benar. bertindak. Uh, Jadi uh. kita mengajak untuk poin utamanya dari hidup itu adalah bertindak. Nah, bertindak yang baik, yang sehat adalah tindakan yang selaras antara pikiran, perasaan, dan Dan ucapannya itu tindakan. selaras. Nah, Iya. psikodrama mengajak ke sana. Nah, ketika kita Hmm. ngomong sandiwara, kita Hmm. coba letakkan sandiwara itu di panggung pertunjukan. Hmm. Yang sekarang tidak Yaitu hanya di panggung, kehidupan tapi kita juga di sendiri. media, di film lah kalau Iya, psikodrama di panggung kehidupan gitu gitu ya. Jadi ini untuk siapa saja meletakkan bisa konteksnya. memainkannya ya, Pak ya? Hmm. Siapa saja Siapa bisa ya, Pak? saja bisa Hmm. menggunakan ataupun berlatih, memahami dan bahkan untuk pengembangan diri bisa. Baik. Intinya bisa kita ajak untuk menyederhanakan, ayolah kita acting yang sehat. Ayolah kita bertindak yang sehat. Hmm. Bertindak yang sehat. Yang apakah itu memunculkan sisi yang sebenarnya dari dirinya sendiri atau sisi yang ia harapkan? Poinnya di kesadaran. Dalam Ah. kehidupan seringkali kita dituntut untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya bukan diri kita, umpamanya tuntutan Hmm. pekerjaan. Benar. Ketika itu kita sadari dan kita terima, itu sebenarnya diri kita juga kok. Poinnya di kesadaran lalu Oke. menerima. Dan Oke. dari poin itu dasarnya adalah eksplorasi tindakan
spontanitas, kreativitas. Dan kita sebenarnya diajak untuk menyadari bahwa kita bisa jadi apa saja kok. Oh, iya, Tentu iya, saja iya. dengan proses latihan, proses Hmm, belajar, hmm. Iya, apapun. setuju. Memang tiap orang Iya. memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Mungkin Namun tingkat kesadaran pemahaman yang bahwa berbeda-beda juga ya. betul, betul di sana. Nah, psikodrama mengajak untuk ke arah kesadaran. Iya, iya. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam teknik-teknik psikodrama itu arahnya semuanya pada kesadaran. Luar Kesadaran biasa, Pak. diri, perasaan, pikiran, tindakan. Lalu untuk apa? Iya, Peran apa yang kita mainkan? Aku sekarang iya. sedang jadi guru. Bagaimana berakting menjadi guru yang baik? Sebagai Oh, peranku jadi guru. Ketika aku sadar aku sebagai peranku sebagai ayah, bagaimana aku hmm, menjadi ayah yang baik? Peranku sebagai warga negara, peranku sebagai hamba yang takwa, hmm, peranku sebagai kesadaran peran itu bisa dilatih dan perlu disadari. Banyak iya. masalah timbul ketika Hmm. peran itu kebolak-balik gitu. Oh, iya. Bolak-balik gimana Contoh, gitu, Pak? aku seorang tentara gitu kan, Hmm, umpamanya. hmm, Peranku sebagai seorang militer, hmm, tegas, keras. hmm, Memang tuntutannya itu. hmm, Lalu pulang di rumah lupa bahwa hmm, dia sebagai seorang ayah. Lalu anaknya dilatih dengan cara militer, dengan kekerasan hmm. fisik dan lainnya. Mungkin itu kurang tepat. Iya, 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 iya. Tapi apakah itu salah? Bisa jadi tidak. Kita lihat Bisa konteksnya jadi. juga. Namun dalam kondisi saat ini bisa jadi juga kurang tepat. Umpamanya contoh seorang militer yang sudah berprestasi gitu, Hmm. dimintai untuk sharing dan mengajar di anak-anak SD. Tentu saja Iya, iya. perlu kesadaran, oh ya aku sekarang sedang menjadi guru, contoh bagi anak-anak SD. Tentu Iya. saja beda ketika dimintai untuk sharing Hmm. pengalaman, contoh pada kadet-kadet muda. Cara Hmm. ngomong, cara mencontohkan, saya yakin beda. Hmm. Meskipun sosok yang sama, seorang Hmm. militer yang berpengalaman dan berprestasi ketika sharing dengan anak-anak SD atau bahkan anak-anak TK dengan seragam Hmm. lengkap di ruangan bersama anak-anak TK, tentu beda Hmm. ketika menyadari, Benar, iya aku dengan guru, tapi dengan kadet-kadet muda. Gitu. iya Apa benar yang sekali ya. diceritakan, apa yang Berarti dilakukan, aktingnya iya, itu pasti beda. heeh, iya. Apakah itu salah? Berarti ini tentang Tidak. Poinnya di tidak, kesadaran. tidak. Kesadaran, iya. Ya, di kesadaran Berarti tentang mengajak ke sana. kesadaran Poin. tidak hanya kesadaran akan keselarasan pikiran, perasaan dan tindakannya, tetapi juga kesadaran akan ruang dan waktu saat ini ya Pak ya mungkin ya yang diperankan itu. Ya, dalam acting, kesadaran diri, kesadaran Iya, konteks, kesadaran lingkungan, kesadaran peran, iya. secara Ah, keseluruhan sama ketika di drama itu kan juga harus perlu memahami, oh saya sedang duduk di sana ada kursi, oh lawan bicaraku ada di sana, oh hmm, penontonku ada di sana, oh hmm, kamera ada di sana, oh lampu ada di sana, sorotan lampu ke sana, oh begitu siapa ya. sekarang yang jadi fokus, siapa yang jadi Hmm. pendukung, oh aku Perlu ya acting Pak namun untuk sebagai menyadari figuran. seperti perlu ya Pak untuk menyadari seperti itu ya, sampai ke siapa yang akan melihat saya nantinya, siapa yang saya perankan, dan semuanya itu apakah memang bagian daripada psikodrama itu sebagai terapi sendiri? Atau memang memerankannya itu secara apa adanya saja? Tapi Kita menyadari saya dengan kita peran me, saya sendiri. kita meletakkan ini di dua ranah. Satu, tataran ideal,
Satu, tataran proses atau proses terapi proses. Oke. Kita menyadari bahwa tidak setiap orang sehat mental, tidak setiap orang mampu acting dengan baik, tidak setiap orang optimal mengembangkan potensi dirinya. Bisa Lalu jadi ada termasuk diri kita sendiri. cara-cara itu dengan psikodrama. Ketika kita ngomong idealnya adalah setiap orang sadar perannya, optimal seluruh potensi dirinya, sehingga juga memberi kontribusi terhadap kehidupan optimal. Apapun profesinya, apapun perannya. Menjadi bapak ya bapak yang baik. Menjadi militer ya militer yang baik. Menjadi guru ya guru yang baik. Menjadi artis ya artis yang baik. Yang baik dalam hal ini adalah wawasannya luas, tindakannya optimal, kontribusinya juga optimal, perasaannya juga sesuai yang dibutuhkan. Itu tataran ideal. Nah, dalam proses terapi seringkali posisinya tidak optimal gitulah. Cara psikodrama itu dengan spontanitas melakukan dulu, salah boleh. Jadi ketika dia dalam proses kelompok, boleh salah, lakukan saja dulu. Lalu diajak untuk menyadari. Kok tanganku menggenggam gini, ada apa? Gitu. Apa niatku menggenggam ini? Apakah aku ketakutan? Atau aku ingin berkelahi? Atau aku cemas? Coba dirasakan. Apakah itu seperti pikiranku? Enggak, aku pikiranku ingin presentasi gitu. Presentasi yang menarik sehingga audiens bersemangat ya. Apa gagasanku, tapi kok tanganku malah begini. Ini aku bersemangat, aku cemas. Disadari itu salah boleh. Dari banyaknya kesalahan lalu banyak belajar. Dalam proses terapi saya sering mengatakan boleh salah. Makin banyak salah berarti makin banyak belajar. Tidak pernah salah, tidak pernah belajar. Boleh jadi salah, dalam tapi prosesnya kita harus menyadari nggak kesalahan kita, Pak? Sadari itu. Oh, ini salah, ya. Aku belajar ini salah. Eksplorasi lagi. Coba lagi, tindakan lagi yang baru. Mungkin salah lagi. Oke, coba lagi yang baru. Coba lagi yang baru. Nah, semangat eksplorasi ini yang ditawarkan oleh Adam Blatner. Adam Blatner itu psikiatris yang lalu spesialisnya lalu menjadi psikodrama. Orang Amerika membuat istilah baru dalam psikodrama adalah action exploration. Jadi berani mencoba tindakan-tindakan baru, bereksplorasi. Nah, berbicara tentang bereksplorasi ini, Pak ya, kita menyatakan bahwa psikodrama ini bisa bahkan mengeksplor sampai ke yang kejadian, masalah ataupun situasi yang di masa lalu, di sekarang ini, bahkan yang di masa depan gitu. Nah, ini kan kalau kita tarik gitu ya ceritanya, ya gimana gitu, kok bisa sampai kita bisa mengeksplorasi sampai ke yang masa lalu, saat ini, bahkan yang akan datang. Itu ceritanya bagaimana, Pak? Apa yang dieksplorasi? Kita melihat dalam konteks teater, panggung pertunjukan atau film, itu kan juga drama itu. Nah, itu kan kita lalu bisa kemana saja. Berdasarkan cerita masa lalu. Jadi permasalahan tidak berhenti dalam cerita, namun dipertunjukkan. Umpamanya pengalaman masa kecil. Saya dulu suka bermain di sawah, sementara ayah saya mencangkul di sana, saya lari-larian di sawah. Oke, itu adalah pengalaman masa kecil yang menyenangkan. Ayo kita mainkan. Oke, siapa sudah disetting, dimainkan ulang. Ada yang jadi padinya, ada yang jadi sawah, ada yang jadi gubuk, ada yang jadi ayah saya, ada yang lalu jadi saya, terus main di situ.
Bahkan padi juga Siapapun bisa diperankan ya Pak ya. Bahkan yang tidak diperankan, hidup itu semua juga diperankan ya Pak ya. Berarti ini perankan. tidak bisa Bahkan juga ada yang dilakukan. jadi angin. Oh, berarti ini tidak bisa dilakukan secara sendiri individu ya. Berarti harus melibatkan banyak personil, banyak orang ya. Kita membawa untuk memang ini kelompok. Namun Oh, perkembangan kelompok. berikutnya ada juga kita pakai imajinasi, peran-peran itu lalu Oh, diganti dengan kursi atau diganti dengan benda-benda lain kan bisa juga gitu. oke, boneka atau Ayah apa saya ya. nanti dikasih Oh, boneka, iya, iya. padinya lalu selendang saja warna hijau misalnya. Oh, iya, iya, Gubuknya iya. lalu pakai kursi dikasih eh, tutup kain atau apapun. Kita lalu Oh, bereksplorasi dengan itu. wah, menarik ya Pak ya. Ternyata sangat memunculkan sisi kreatif selain daripada ekspresi diri, tapi juga sisi kreatif kita. Bagaimana kita seakan-akan seperti kan kita ini manusia yang berenang di dalam kehidupan ini ya. Yang setiap hari itu kita harus Betul. menghadapi ombak ya, begitu banyak gelombang yang mungkin karang yang harus kita hadapi dan kita itu adalah perenang yang harus menang atas kehidupan kita yang tentunya bukan memenangkan diri dari ombak itu, bukan bukan menang melawan ombak, tapi bagaimana kita mengendalikan diri kita dan bagaimana mengendalikan ombak itu sehingga kita bisa dikatakan ya setiap hari itu harus bersandiwara seperti ataupun berakting ya, explore action ya yang tadi Pak Didik bilang seperti itu. Tapi yang disadari gitu ya Pak ya. Terus kita memunculkan dengan kreatif bagaimana orang-orang dan hal-hal yang ada di sekitar kita, termasuk yang tadi, yang apa, bagaimana itu sebenarnya proses kreatif itu sendiri sudah sangat memberikan efek terapi ya, kalau bisa dibilang bisa memunculkan Ya, efek terapi itu sendiri. psikodrama menekankan Hmm, pada spontanitas dan lalu iya. kreativitas. Oh. Hampir semua salah satu sudut pandang Hmm, pendekatan art terapi seni untuk iya, terapi itu iya. adalah bahwa orang-orang yang dikatakan tidak sehat mentalnya Hmm, itu kreativitasnya lalu terhambat. iya. Di kreativitas terhambat itu khusus dalam konteks ini lalu tidak spontan. Hmm, Nah, orang yang iya. sehat itu spontan, berani menjadi dirinya apa adanya, spontan, dan itu lalu jadi efektif. Lah, Mm-mm. psikodrama mengajak ke spontan itu. Kita ketemu dengan beberapa situasi-situasi yang menekan, itu orang kan lalu tidak spontan, mikirnya kepanjakan, overthinking, lalu tidak Mm-mm. bertindak. Mm-mm. Baper, perasaannya terlalu lebar, lalu tidak bertindak, atau malah tindakannya tidak produktif. Iya, iya, iya. Nah, kreativitas itu adalah keberanian spontan. Mm-mm. Tentu saja disetting boleh salah sehingga muncul. Ada sedikit saya menangkap kesan dan itu Mm-mm. memang menjadi kajian semua psikodrama, kesan bahwa psikodrama itu pura-pura. Drama Ah, itu pura-pura. Nah, itu dalam yang hal tadi saya ini tanyakan. kita poin mengajaknya ayo berani jujur pada diri sendiri. Ya. Kita ngomong pura-pura bukan diri sendiri, diri sendiri adalah memang tuntutan peran di atas panggung. Hmm. Bukan panggung kehidupan, panggung pertunjukan. Gitu Panggung ya. pertunjukan ya diajak untuk memberikan yang menyenangkan penonton. Hmm. Nah, namun dalam Ya, panggung kehidupan yang ada kehidupan. dalam diri kita Ya. sendiri adalah jujur pada diri sendiri. Bisa Itu jadi yang ini pertama. eh, benar ya. Bisa jadi ini yang terbalik ya. Selanjutnya Biasanya yang memang eh, selanjutnya baru berusaha untuk menyenangkan orang lain atau memberi kontribusi baik pada orang lain. Yaitu tetap menjadi eh, setan, namun kembali lebih ke diri sendiri dulu. Tidak iya, mungkin iya, iya.
seseorang mampu membahagiakan orang lain kalau dirinya tidak bahagia. Sangat setuju Kak, iya. Berarti ini yang Tidak saya mungkin juga cari-cari. orang lain mencintai orang Hmm, lain jika tidak memiliki pengalaman dicintai. setuju sekali Pak. Benar, ini dalam self love juga seperti itu ya. Hmm, Nah, nah iya di iya situ iya. konsep-konsep yang sebenarnya sudah banyak dipahami itu di psikodrama itu Hmm, dilatihkan, berarti dilatih ya. direfleksikan, dilihat Hmm, kembali, lalu hmm, dipilih mana yang oh aku hmm, salah di situ. Oke, coba eksplorasi lagi. Dari kesalahan itu kita makin kaya kok, kita makin tahu. Ayo berani, lebih gitu ya. jujur pada diri sendiri, berani menjadi diri sendiri. Tentu Iya iya iya. saja perlu pemahaman memandang bahwa manusia atau diri sendiri adalah melihat sisi Kalau positifnya yang tidak sempurna. dari sisi kemanusiaan yang positif. Godaan untuk melihat kekurangan, godaan untuk melihat sisi negatif itu berat sekali. Nah, kita Hmm, dibangun untuk melihat sisi diri manusia yang positif. Manusia itu kreatif kok. Manusia itu iya ya. bisa kok membuat sesuatu itu lebih baik. Ini Apalagi kalau dia sehat filosofi ya. dasarnya ke sana. Ya, diajak Iya, ke jadi sana. jadi kalau saya mendengarkan apa yang Pak Didik katakan ini, saya jadi menyadari satu hal, bisa jadi ya, kebanyakan yang sering kita perankan di dalam kehidupan itu, yang tidak kita sadari itu yang kebanyakan yang berpura-pura mungkin. Nah, kita justru dari psikodrama ini diajak ya, untuk benar-benar memerankan yang benar-benar dari diri kita, yang kita sadari. Kemudian baru kita menyenangkan orang lain. Seperti itu ya Pak, supaya tidak salah yang saya dengar tadi. Sedikit sedikit revisi bahwa Boleh. ketidaksadaran itu bukan Hmm. pura-pura. Sadarilah, itu Hmm. sebenarnya juga diri kita kok. Kadang kita saja yang lalu Oh, tidak mau mengakui karena gitu satu ya. dan lain hal. Trauma-trauma masa lalu ataupun pengalaman masa lalu sehingga kita lalu tanpa sadar melakukan tindakan-tindakan yang begitu-begitu terus gitu Hmm, hmm, hmm. dan tidak Hmm, disadari. hmm. Ketika Dan disadari, kita, oh tindakanku yang begini-begini itu memberi impact yang begini. Apakah impact itu adalah yang aku harapkan? Kalau memang iya, ya nggak apa-apa, lanjutkan. Meskipun itu berasal dari tindakan yang tidak sadar, namun impactnya adalah yang kita harapkan, ya sadari, oh berarti tindakan itu bisa kita pertahankan. Ketika kita berarti melakukan tindakan-tindakan kita sadari, impactnya kok tidak ya bagus, tidak seperti kita harapkan. kita berubah ke yang Tindakan-tindakan lebih ini baik. loh, oh kenapa kok kita begini? Oke, kita rubah tindakan itu. Itu diri kita Hmm. juga kok. Itu Oh diri gitu ya. kita yang bisa jadi perlu belajar lagi, coba lagi Hmm. acting yang lain, coba lagi tindakan yang lain. Berarti Apakah itu tujuannya lebih ke berpura-pura? refleksi Tidak. ya. Oh bukan pura-pura, bukan pura-pura. Betul, Bagian dari refleksi. diri kita, tapi kita lebih refleksi dan lebih menyadari apa impactnya, dan bila itu tidak sesuai, maka kita mungkin kita lebih baik berubah untuk menjadi diri kita yang lebih baik. Seperti itu ya Pak ya. Coba sesuatu yang lain, coba sesuatu Iya. yang beda. Mungkin hasilnya lebih baik, tapi mungkin hasilnya salah lagi. Tidak apa-apa, coba lagi, coba lagi, coba lagi gitu. Berarti seumur hidup sebenarnya dari kita dilahirkan, sejak kita tahu ya bagaimana menjadi manusia itu, harus menjadi manusia itu. Berarti kita terus sebenarnya melakukan psikodrama ini, tapi yang tidak kita sadari. Tapi kalau bila kita mau Ya, belajar untuk menyadari itu, kita sudah masuk ke betul, betul, ranah psikodrama itu sendiri ya. betul, betul. Dari beberapa kali proses psikodrama, lalu kan diajari refleksi yang tadi disebutkan itu. Jadi tahapannya memang membangun suasana boleh salah, lalu Hmm. acting, membuat drama, apa masalahnya didramakan, lalu setelah itu direfleksikan. Lah,
pengalaman berefleksi ini Ya. itu lalu menjadi skill, menjadi kebiasaan untuk terus-menerus selalu melakukan refleksi dan lalu memiliki kemampuan melihat diri sendiri dan belajar dari diri sendiri. Itu menjadikan hidup lalu tidak sama lagi. Karena mampu melihat diri sendiri. Oh, aku begini toh. Oke. Apakah aku akan tetap seperti ini atau aku mau mencoba sesuatu yang baru? Muncul kesadaran baru seperti itu. Aku tetap seperti ini, boleh juga kalau memang ini yang menjadi harapan dan memang hidup seperti ini yang ingin aku jalani. Kesadaran bahwa tidak, Kalau aku begitu, tidak ingin hidup seperti ini. Aku ingin berperan lebih, ya belajar lagi sesuatu yang baru. kalau begitu Pak, berarti ini motivasinya ini lebih besar ya, harus didorong dari internal dong, motivasi internal diri baru bisa ya. Karena kalau dia datang pun ke pelatihan untuk belajar psikodrama, tapi kalau dia tidak memiliki motivasi untuk melakukan refleksi diri seperti itu, apakah bisa melakukannya dan kemudian akhirnya baru menyadarinya gitu? Atau memang harus diawali dari motivasi diri dulu? Hampir semua permasalahan psikologi akan sembuh jika memang ada niat, ada motif dari si pelaku. Iya, Gitu. iya. Hampir semua Kalau itu. tidak ada hampir misalnya semua. dipaksakan oleh orang rumah ya, oleh orang tua atau oleh keluarga gitu ya untuk ikut. Nah, di situ ada teknik-tekniknya. Oh, Di dalam psikodrama ya. ada 3 tahapan. Warming up, yang suasana boleh salah. Nah, itu aktivitas-aktivitas yang sangat aman, sangat nyaman, tidak ada penghakiman. Yang penting bertindak dulu. Syukur-syukur nggak usah mikir, syukur-syukur nggak usah merasakan, tapi lakukan saja dulu gitu. Nah, lalu ketika sudah mulai bergerak, kita tawarkan, ayo kita mau nggak lebih ke dalam. Jadi tindakan itu diberi rasa. Oke, lalu masuk ke sana. Setelah itu diajak refleksi. Gimana tadi perasaannya ketika menjadi sebuah pohon? Gimana tadi perasaannya menjadi gubuk? Gimana perasaan tadi ketika main menjadi angin atau apapun dia ingin jadi? Atau menjadi binatang apa, menjadi macan, jadi elang yang terbang. Bagaimana perasaanmu ketika menjadi itu? Lalu terjadi interaksi antar mereka. Lalu terus kita tawarkan juga, ayo kita masuk ke tahap berikutnya, tahap action. Setelah warming up, diajak gitu, mereka berani, sudah spontan, sudah ada rasa di situ, bahkan mungkin di situ sudah ada yang berani menitikkan air mata karena terharu atau senang atau menyadari tentang dirinya. Oke, kita ke tahap berikutnya, tahap action. Kita pilih seseorang kesediaannya untuk bercerita. Narasi seseorang Actionnya atau kita minta kesediaan salah satu orang. Siapa yang bersedia menceritakan pengalamannya yang nanti kita mainkan? Pengalaman itu bisa jadi pengalaman masa lalu, tapi dia juga bisa bercerita tentang pengalamannya, imajinasi, cita-cita masa depan. Oh, itu yang dimaksud. Oke, kita mau masa depan gitu kan. Oke, besok masa depan ceritakan kau berumur 45 tahun, apa yang kamu lakukan, dia bercerita terus dimainkan. Dia sudah jadi umpamanya direktur di satu perusahaan, terus punya rumah, punya keluarga di tempat elit, terus punya kendaraan dan sebagainya, disettingkan ke konteks kekinian. Kalau sekarang begini kira-kira 20 tahun ke depan apa? Oke, berarti sudah mobil listrik atau bahkan mobil terbang, kasih imajinasi yang seperti, dan itu lalu dimainkan. Lalu si bercerita terbang. Itu ya si itu nonton. Jadi kita ajak untuk berdiri di atas meja atau di atas kursi, terus teman-temannya yang lain untuk memainkan ceritanya dan dia nonton.
Itu kira-kira masa Oh, depanku nanti begitu begitu. ya. Jadi dramanya itulah. Setelah itu lalu refleksi. Refleksinya dengan pertama ke yang cerita tadi, gimana perasaanmu ketika Ketika melihat menonton orang-orang ceritamu? memerankannya. Oh, Ya, lah dia mengungkapkan perasaannya, refleksi. Oke. Kalau itu cerita tentang masa lalu juga, iya kita tanya juga gimana perasaanmu melihat itu. Pelajaran apa yang kau dapatkan dari berarti dia melihat tidak ikut itu? memainkan ya Pak ya? Dia hanya melihat Bisa ya, dia main, hanya bisa menceritakan nonton. dan melihat teman-teman. Oh, Bisa jadi dia ketika sudah nonton gitu, oke, sekarang coba kau merasakan lagi, kita tukar lagi pemainnya yang memainkan dia, kita tarik dianya untuk menjadi dirinya sendiri di usia itu dan merasakan. Umpamanya eh, ceritanya adalah masa kecil, bagaimana bahagianya dia ketika digendong bapaknya misalnya gitu. Di ya, sawah ya, tadi, pamannya aku tadi digendong bapak di sawah gitu. Oke, ya. sudah gitu, iya ceritanya gitu, iya. Terus aku main, aku digendong sama bapak saya. Ah, ah. Tadi dia Iya, gendong iya. apa? Ya gimana tekniknya supaya perasaan digendong, setelah itu dihentikan sejenak, freeze gitu, Untuk freeze dirasakan. semuanya membeku. Ya, coba rasakan. Oke, itu saya merasakan. Nah, yang menarik juga tidak hanya saya atau yang bercerita. Seluruh pemain lalu juga diajak untuk refleksi. Gimana perasaanmu ketika menjadi bapak saya? Ah, Gimana ah. perasaanmu ketika menjadi sekretaris direktur? Gimana perasaanmu ketika jadi meja direktur dari ini? Nah, Perasaannya ikut turut terlibat itu, yaitu digali. Dan yang itu lalu memilih membuat jadi insight baru. yang memilih jadi bapak, yang jadi meja, yang jadi padi itu siapa Pak? Apakah yang membuat cerita Yang narasi bercerita, itu? Oh, yang bercerita ya, yang menunjuk siapa untuk menjadi siapa ya. Jadi, suasana saat warming up sudah dibangun untuk saling support, trust dibangun antar peserta termasuk terhadap, jadi building rapportnya di sana. ya, ya. Boleh salah tapi juga saling percaya. Terus kita minta kesediaan satu orang bercerita. Sebelum bercerita nanti kita, Hmm. rekan di sini yang bisa menjadi bapakmu. Dan ketika si yang dipilih itu menolak, Hmm. 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 Gitu ya. Iya, jarang yang nggak bersedia. Iya, iya, iya. Iya, udah building rapotnya itu sudah terjalin ya. Boleh, boleh ya. Hmm. putus-putus, putus-putus di sana. Ini agak putus-putus ya kedengaran enggak kedengarannya suara dari Pak Didi mungkin signal ya di sananya ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Mungkin sebentar. Tapi ini saya kalau menilik kembali ya dari apa yang karena saya juga salah satu praktisi dari terapi ekspresif ya sebenarnya. Nah, saya melihat ini punya kemiripan yang sangat mirip loh, Pak, dengan terapi ekspresif itu sendiri. Terutama mulai dari yang tadi ya, yang dari kesadarannya, dari spontanitasnya, kreativitasnya, tentang bagaimana keselarasan pikiran, perasaan, dan tindakannya, bahkan dari tahapan-tahapannya. Apakah psikodrama ini juga merupakan bagian daripada terapi ekspresif itu sendiri? Dari pemahaman saya, banyak sekali Ya, sekarang branding-branding istilah-istilah
untuk Oh, mungkin ya, berarti tergantung kita berdiri di mana, bercerita tentang apa ya. art terapi Iya, narsis. iya juga, iya. Iya, Heeh, psikodrama itu apakah iya, penerapan positif bisa. Nah, tergantung kita membawanya. Ini kita tokohnya siapa? Saya Moreno, Nah, iya, bapaknya psikodrama. Jadi iya, ya iya. ya ke sana. Meskipun Oke, oke. beberapa teori-teori psikologi dan semuanya bisa dipakai. Hmm, Teori-teori berarti psikologi, siapapun. tidak Istilah-istilah kaku kita ya, ikuti. berarti itu fleksibel. Inklitik memang. Loh, psikodrama itu kan orang Hmm. seperti hipnotis. Berarti kelompok. Nah, nah, Daripada berdebat, iya, iya mirip. Itu saja. Nah, beberapa prinsip-prinsip hipnotis, iya saya pakai juga. iya, Dan memang iya ya. begitulah gitu. Hmm, Perlahan, karena sedikit-sedikit, menyangkut. kesediaannya dari apa, terus lalu lebih ke dalam prinsip-prinsip itu, etiknya bagaimana, ekspresinya, prosesnya, apapun yang terpendam kalau keluar itu berarti 50% solusinya sudah ketemu. Iya begitu. Nah, Hmm, bagaimana mengeluarkannya pelan-pelan dan sebelumnya juga kita punya tanggung jawab untuk menutup lagi supaya lukanya itu tidak menganga ketika pulang. Apa istilahnya hmm, retrauma lah. iya, iya. Detail-detail, kepedulian, teknik-teknik itu yang Hmm, membedakan hmm, apakah lebih baik dari yang lain. Aku pikir hampir semua metode itu baik kok. Dengan catatan, yang melakukan hmm. memang belajar itu sungguh-sungguh, memahami Iya, konsep-konsepnya, dan tetap menjaga iya, etik. iya. Apapun Nah, ini yang mau sebenarnya saya tanyakan, Pak. metode itu. Hmm. Nah, berarti apapun metode itu, tapi kalau dalam psikodrama yang di bawah dari ayah psikodrama itu sendiri yang diajarkan oleh guru kita, Mr. Jacob Levi Moreno. Nah, itu teknik-teknik dan metode-metodenya itu apakah memang sudah punya uh, cara-cara tersendiri, ataukah itu memang boleh dikembangkan secara bebas kreatif, seperti halnya terapi ekspresif? Atau harus mengikuti tahapan-tahapan dan teknik-teknik yang diajarkan oleh Bapak Jacob Levi Moreno itu sendiri. Kira-kira kalau yang psikodrama ala Mr. Jacob Levi Moreno itu keistimewaannya, ya, privilege-nya itu di mana, Pak? Ada sisi-sisi yang membuat dirinya itu nampak unik. Karena saya pernah membaca bahwa aspek lain dari teori psikodrama itu bahkan katanya melampaui teori meta ya. Dan bahkan pandangan filosofi yang lebih umum juga melampaui itu. Jadi pasti ada keistimewaannya dong, Pak. Begini, ini menurut saya ya, kalau keistimewaan Moreno menurut saya, karena mirip aja, saya memirip-miripkan aja. Dia adalah dulu juga membuat kelompok teater. Jadi dia juga sutradara teater, Oh. sutradara drama. Tapi dia kuliahnya di psikiatris ya, di Wina sana. Selisih 30 tahun sama sama Freud. Oh, nama Freud Jadi ya. Freud sudah di dosen, dia Sigmund Freud. masih mahasiswa. Hmm. Apakah pernah diajar langsung oleh Freud?
aku tidak tahu kayaknya apakah Freud pernah mengajar di Wina atau tidak, aku tidak tahu. Tapi jelas Freud adalah seniornya, sama-sama alumni Iya. di Wina sana. Nah, dari kegemaran Moreno itu, dan dia juga dokter psikiatris, dia melihat anak-anak bermain di taman. Bermain, kalau kita ingat masa anak-anak kita dulu bermain pasaran. Oh, kamu jadi ibu, aku jadi bapak. Oke, aku belanja, ibu masak. Ya, permainan anak-anak begitu, yang bermain drama anak-anak. Ada yang jadi dokter, ada Nah, dari situ dia terinspirasi bagaimana anak-anak itu begitu spontan, anak-anak itu gembira, dan kadang juga ketawa-ketawa. Salah juga nggak apa-apa, namanya juga anak-anak. Namun di situ anak-anak lalu belajar. Anak-anak merefleksikan apa yang diajarkan bapak ibunya, apa yang dilihatnya, bagaimana dia menyontek, bagaimana dia meracik, itu kan ya, refleksi di situlah. Di situ dia lalu mulai mengembangkan. Intinya lalu di spontan dan kreativitas. Tentu saja. Gitu ya. Yang lain membentuk sebuah formula baru. Perkembangan saat ini untuk yang awalnya dari Moreno, psikodrama, ada soul drama. Yang dari teknik-teknik itu lalu untuk spiritualitas. Untuk kesadaran spiritualitas dengan psikodrama. Khusus untuk trauma healing. Pengembangan ini lebih lagi khusus untuk trauma healing agar tidak terjadi retrauma. Ada istilah teknik adalah TSM. Spiral model. Teori spiral model itu memang teknik itu teknik psikodrama dengan teknik yang spiral, bahwa emosi yang traumatik itu tidak langsung dikeluarkan, tapi sedikit mundur lagi, oke, disadaran lagi, oke, masuk lagi sedikit, putar, ya terus makin lama makin dalam. Kalau ternyata si protagonis atau klien belum siap, oke, mundur lagi. Oh ya sudah, hari ini cukup segini saja. Bahkan kalau memang hari itu sesi ini kita sebagai director, sebagai sutradara, sebagai terapis, ini kayaknya belum siap. Tidak harus saat ini. Apalagi ada kelompok itu, oke, sampai level ini dulu saja. Oke, kita mundur, oke, kita senang-senang lagi. Oke, cukup di situ. Jadi tidak langsung traumanya dibongkar sampai itu. Jadi seperti bawang merah itu ya, lapisannya sedikit-sedikit. Nah, memastikan dibuka, itu aman. Dengan teknik drama, dengan teknik psikodrama. Gitu ya. Ada lagi yang juga ini sebutan yang juga mungkin menjadi dasar juga. Moreno itu disebut juga adalah sosok yang memberitahu. Jadi kalau namanya terapi itu kan kadang nangis-nangis, serius gitu kan. Lah, dengan teknik psikodrama itu, teknik terapi itu bisa ketawa-ketawa, bisa ya berakting begitu, dengan penuh emosional gitu. Ya lucu-lucuan bisa, namun tentu saja bisa berlanjut tergantung temanya kemana. Kalau umpamanya dari pengalaman ada cerita pengalaman masa kecil, pengalamannya itu adalah menunggu melahirkan adik. Ini pengalaman gembira. Iya. Seorang anak, seorang anak. Lalu ayahnya untuk ke rumah sakit karena adiknya lahir. Ini pengalaman membahagiakan. Terus ada yang jadi motor, ada yang jadi susternya, ada yang jadi ibunya. Ibunya itu malah laki-laki tapi gendut. Selama proses itu kita ketawa
gitu dan senang. Ketawa, tapi juga di situ ada air Gitu mata ya. haru, syukur, bahagia. Bagaimana si protagonis yang bercerita ini kecil dia bersama ibunya, bersama bapaknya ke rumah sakit melihatkan adik lahir. Ceritanya dari bangun tidur, dibangunin, terus ke rumah sakit. Ceritanya gitu, tapi disitu ada motor, ada Berarti yang jadi motor, lalu naik kejiwaan motor gitu. sangat penting ya. Spontan, otomatis itu akan ketika sudah warming up, lalu ketika spontan, Akan jiwaannya itu sambil spontan terjadi ketawa-ketawa, kejiwaan itu. penjiwaannya Oh, sambil, tapi karena ini pengalaman real, beberapa iya. detail-detail yang mungkin terlupakan itu muncul lagi. Oh ya kemarin tuh naik motor, motornya gini. Oke ya udah. Oke parkirnya di mana? Di depan rumah sakit di belakang. Oh ya parkirnya yang tidak di. Jadi ingatan-ingatan yang malah hilang itu lalu muncul lagi. Saya bercerita tentang pengalaman yang membahagiakan. Tentu saja ketika pengalaman traumatik muncul semua. Tentu saja saya tidak etis untuk cerita di Yang sini. yang menceritakan itu berarti apakah dia yang sebagai sutradara? Ini boleh ya, motornya begini saja ya, tangannya begini lalu dipegang, sudah jalan begitu belakangnya, ya kayak anak-anak gitu. Tapi di imajinasi si yang bercerita itu betul-betul muncul Pencerita semua tadi. kenangan itu. Seluruh rasanya, seluruh itu muncul semua. Tapi tadi ada yang sebagai sutradara, Pak. Itu sutradaranya siapa, Pak? Terapis, Apa saya. tugasnya sebagai sutradara? Gitu. Berarti yang Gimana? pakar ahlinya itu yang di sana yang membawa itulah sebagai sutradara ya, yang mengarahkan ya untuk semuanya. Iya, ya paham Pak. Jadi kalau kita lihat dari prosesnya, apa kira-kira unsur yang terlihat ya sebagai efek bahwa ini benar-benar udah ada efek terapeutik yang terjadi, yang telah dirasakan gitu. Apa itu kira-kira tanda-tanda yang menyatakan bahwa inilah efek-efek yang sudah muncul? Misalnya Pak, misalnya yang tadi menunggu kelahiran adik gitu kan, terus bahagia, ketawa. Nah, kira-kira dari prosesnya ini, iya, Bapak kedengaran suara saya? Ya, iya agak lelet ya. Untuk membedakan dengan role play biasa, terapi psikodrama ada lima hal yang perlu ada. Iya, 5 hal ya. Apa aja? Maaf, yang kedengaran tadi Pak apa? Ada 2 kelompok, 3 protagonis itu yang nanti bercerita, 4 pembantu protagonis. Semuanya anggota kelompok itu bisa menjadi protagonis. Tidak ada antagonis, trigonis, hanya protagonis dan semuanya adalah membantu protagonis. Dan yang terakhir adalah panggung. Space yang dibutuhkan untuk membuat drama itu. Ya tidak harus panggung tinggi, kotaan saja, tempat gitu yang nanti untuk berdrama. Iya Pak, harus lebih tinggi. Harus Enggak, lebih tinggi ya, kan? Lebih bawah ya. Boleh. Kalau boleh sama ya, boleh. Misalnya di ruangan gitu diberi boleh batas ya. aja. Diberi batas yang jelas. Karena panggung itu lalu jadi sakral. Iya. Kayak panggung itu adalah surplus reality. Jadi kalau keluar panggung. Oke. Nah,
Lalu Pak, Putus. Lalu gimana? iya putus-putus ya. Ya nggak apa-apa. Halo? Memang kadang-kadang mau mungkin signalnya bisa seperti itu Pak ya. Lalu kalau untuk keefektifan psikodrama ini, Waduh. apakah suara saya kedengaran nggak ya? Ini ada yang nanya Pak. Ada yang nanya. Bagaimana Putus-putus menjelaskan terus, jadi kepada orang pertanyaannya yang nggak gengsi ketangkep. katanya? Oh, nggak kedengaran ya Pak ya. Ini ada di chat oleh Bapak Ibnu Diat. Dia menanyakan, Ya, bagaimana menjelaskan kepada orang yang gengsi, misalnya, untuk ya. menyadarkan bahwa dirinya gengsi, sehingga nantinya acting dari dirinya memvalidasi perasaannya. Atau kalau Pak Didi, kalau tidak menggunakan headset, apa lebih kedengaran? Putus-putus untuk psikodrama di orang yang gengsi itu ya. Iya, ini Halo? tadi ada yang menanyakan bagaimana menjelaskan bahwa dirinya untuk menyadarkan, bagaimana menyadarkan bahwa jadi dia tahu saya ini gengsi gitu dari psikodrama ini untuk memvalidasi perasaannya itu bagaimana caranya? Ini pertanyaan dari Pak Ibnu Diat. Iya. Poin utama dari teknik psikodrama itu ke arah kesadaran, sehingga pemahaman itu muncul dari pengalamannya ketika bermain. Ketika lalu saat refleksi dan sharing refleksinya. Gimana perasaanmu? Pelajaran apa yang kau dapat dari pengalamanmu tadi bermain? Menjadi pohon, pengalamanmu ketika menjadi meja, pengalamanmu menjadi Superman ketika bermain tadi. Lalu dia akan bercerita, aku tadi senang, tapi lalu pengalaman baru atau insight apa yang kamu dapatkan misalnya? Oh ya, ternyata aku ini orangnya gengsian ya. Jadi muncul dari si itu. Meskipun si terapis atau saya sebagai sutradara ataupun saya sebagai pemimpin kelompok dalam setting itu, meskipun tahu, usahakan tidak ngomong, tidak membuat judgement. Tapi memancing saja. Ya kita bisa, kan ada teknik-teknik lah, memancing-mancing supaya dia melihat sisi itunya. Bisa. Terus gimana perasaanmu? Terus kalau kamu melihat seperti itu, kira-kira pendapat orang lain tentang dirimu apa? Jadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke jawaban yang mungkin kita harapkan. Kan ada teknik-teknik itu. Tentu saja dengan perlu untuk tetap respect. Ini penting. Ketika si audien atau siapapun yang hadir di situ memang tidak ingin mengungkapkan, kita tetap menghargai, boleh. Boleh ya. Kalau itu kita berarti memang ingin mengajak, boleh jujur pada diri sendiri. Yang penting itu. Kalau kau nanti mau bohong pada kita karena satu dan lain hal, boleh katakan aja bahwa kamu, tapi saya bohong. Oke, nggak apa-apa gitu. Gitu ya. Aku nggak apa-apa kok, aku baik-baik saja. Gitu. Yang penting dia jujur pada sendiri. Iya. Walaupun aku nggak tahu ada derita apa lagi yang didustakan ya Pak ya. Boleh saja, boleh. Namun kita sebagai terapis meskipun tahu, respect terhadap hal itu. Judgment ya, berarti ya, tanpa penghakiman. Tidak setiap sesi masalah semuanya tuntas, tidak. Tiap orang memiliki. Bagaimana kita tahunya sudah tuntas atau belum, Pak? Indikatornya apa? Ada dua. Satu, yang penting dan utama ya dari yang bersangkutan sendiri. Oke, aku sudah.
terima kasih, aku sudah sembuh, aku sudah berani menjadi diriku sendiri, aku sudah makin pede dengan apa jalan pilihanku, aku sudah yakin kecemasanku hilang. Ya, ungkapan ungkapan langsung dari yang bersangkutan, baik lewat tulisan ataupun juga lewat omongan, baik di situ atau mungkin beberapa minggu berikutnya. Karena prosesnya kan juga itu. Oke, dia mengatakan sudah cukup oke. Namun bisa juga karena waktu. Mau tidak mau ya harus tuntas, karena pertemuan hanya 2 kali misalnya kalau saya di hire oleh perusahaan untuk kedukaan, ada kejadian ya grief, meninggalnya kecelakaan kerja di sebuah perusahaan. Saya diminta tolong untuk membuat psikodrama untuk bagaimana mengendal itu untuk karyawan yang lain. Hanya sehari saja, ya mau tidak mau dianggap selesai. Oh gitu ya. Nanti untuk selanjutnya dia mungkin belajar dan melakukan itu ke dirinya sendiri untuk menyadari itu lagi dari kehidupan dia yang biasanya. Lalu Pak, biasanya untuk kasus seperti apa lebih efektif menerapkan psikodrama ini? Apakah untuk kasus adiksi, ataukah untuk kasus grief atau kedukaan tadi, atau misalnya trauma, atau apa yang lebih efektif? Sudah terbukti. Ini sama saja dengan seluruh metode gitu. Hanya ini memang kelompok, diusahakan kelompok. Gitu. Tentu saja tergantung dari ahlinya, fasilitasinya, terus juga kondisi supporter pendukung. Ya, ini berarti sebenarnya bisa terapi untuk psikologi semua bisa untuk semua kondisi. Dengan catatan pesertanya masih connect, terhubung dengan realita. Jadi bisa berinteraksi, masih bisa ngomong. Kalau sudah dia tidak bisa berinteraksi, sudah terlalu dalam gitu, tentu saja ini tidak mampu karena butuh interaksi. Jadi kalau sudah terindikasi gangguan jiwa yang sangat parah, yang sudah tidak lagi kontak dengan realita, tentu saja tidak mudah. Ya, itu harus. Meskipun kalau ahlinya itu mungkin bisa juga dengan kombinasi obat, dengan kombinasi mungkin bisa, tapi tentu saja bukan ranah saya pribadi. Iya. Tapi tentu saja yang masih bisa connect kondisi apapun. Kalau saya pribadi, itu lebih suka ketika dengan remaja. Ini masalah kesukaan saja. Tentu saja dengan orang tua, anak-anak, dengan karyawan itu semuanya bisa. Kalau saya lebih suka dengan remaja. Lebih suka dengan remaja. Kenapa ya Pak? Kira-kira. Saya pribadi merasa biar tetap muda. Gitu. Oh iya gitu ya. Berarti lebih ke eksplorasi, Iya, biasa pengalaman jadi dan energinya itu lebih suka. Meskipun tapi harapan saya sebenarnya pengen juga ini diterapkan tadi disebut adiksi sama rehab. Iya. Rehabilitasi atau modifikasi perilaku. Itu kan justru juga mereka karena tidak connect dengan dirinya sendiri gitu. Yang tidak ada kesadaran antara ini pikiran, perasaan dan tindakan. Betul. Sementara betul. Sementara yang saya tahu ketika seorang adiksi obat gitu ya, seringkali yang diatasi bagaimana dia tidak kecanduan obat. Iya. Sementara obat itu sebenarnya kan peralihan. Iya. Lah di sini, ini saya coba psikodrama mungkin sangat menarik karena kelompok dan bermain. Harapan saya ke sana sebenarnya. Boleh Pak. Nah ini nanti kita tunggu ya, mungkin realisasinya ini bisa sangat membantu sekali untuk kelompok seperti itu. Nah untuk kelompoknya sendiri Pak ya, ini kita kelompok kan berarti melibatkan beberapa orang. Itu adakah kapasitas maksimum berapa orang?
ataukah boleh sebanyak mungkin? Dan dari komunitas harus dari komunitas yang serumpun atau bagaimana Pak? Misalnya kalau dari komunitas penyintas kanker misalnya itu mereka orang-orang seperti itu semua, atau dari kelompok adiksi semua yang adiksi, atau boleh campur-campur dari mana aja Pak? Pertama memang lalu tujuan psikodrama itu untuk tema apa nanti yang akan kita coba olah gitu ya, sehingga bisa kelompok homogen atau kelompok heterogen. Kalau umpamanya kita mau memainkan untuk resolusi konflik, tentu saja kan dua orang yang berkonflik itu yang hadir gitu kan. Kalau untuk tim building ya tentu saja heterogen orang-orangnya supaya menjadi sebuah tim. Kalau memang untuk terapi adiksi tentu saja homogen semuanya yang adiktif gitu, yang kena zat adiktif gitu. Nah, terus untuk jumlah dari pengalaman saya paling enak itu sekitar 12-an orang. Pas enak ya. Ada kelompok, ada itu antara 12 sampai 15. Namun dalam praktek saya pernah mengalami sendiri, bukan saya fasilitatornya. Saya pernah praktek hanya 2 orang. 1 orang saja juga pernah. Gitu. 1 orang saja juga pernah dengan kursi kosong tentu saja dan dibantu ya. Yang lain. Saya pernah ikut dengan sekitar 200 orang. Saya pesertanya tapi sekitar 200 orang di aula gitu. Dengan psikodrama oleh fasilitatornya Connie Miller dari Amerika. Saya pesertanya waktu itu di Salatiga. Bisa. Dan dari literasi yang saya baca, ada kok yang sampai 400-an orang. Harus saling mengenal atau tidak? Di situ yang lalu pentingnya memahami tujuannya apa. Kita memakai psikodrama untuk kesadaran pentingnya vaksin misalnya gitu ya. Iya, ini misalnya. Lah itu 1000 orang pun nggak apa-apa. Diajak semuanya bermain, yang satu oke, kita main drama. Tentu saja dengan teknik yang agak beda. Ayo bermain drama, sekarang semuanya kena pandemi. Ada yang sakit, ada siapa, terus lalu datanglah vaksin dan sebagainya. Gitu. 1000 orang ketika tempatnya, settingnya memungkinkan, bisa dimainkan gitu. Tentu saja kedalamannya akan beda. Jadi ada 3 tahapan kalau dalam teknik ini, low impact, moderate impact, sama high impact. Kalau yang sampai dalam trauma healing, tentu saja ya sekitar di bawah 12 sampai 15 lah. Itu pun kalau kondisinya serius, disarankan tidak sendiri. Jadi sutradaranya ada co-fasilitator atau co-directornya juga yang memiliki kapasitas yang sama. Sehingga trans atau terlalu dalam dibawa, dilakukan penanganan individual, kelompok tetap berproses dilakukan oleh ko-nya. Iya. Ada backup begitu. Kalau umpamanya lebih dari 30, tentu saja settingnya tidak akan dalam. Iya. Sangat berisiko kalau lalu terlalu dalam. Impact-nya juga paling moderat, paling low impact. Low impact itu perubahan pemahaman atau mungkin perubahan mindset. Kalau sampai perubahan perilaku yang high impact, kelompoknya lebih intensif. Jadi logis aja penggunaan ini. Yang jelas kekuatannya dari interaksi. Ya, interaksi. Berarti kalau semakin dekat, semakin mengenal, semakin menjiwa, itu lebih akan terasa nanti ya. Karena untuk set refleksinya itu mungkin akan lebih keluar penjiwaannya. Betul.
Lalu untuk sisi impact-nya itu sendiri, Pak, kan kita ternyata tidak hanya di psikologis ya, tapi juga bisa berimpact ke sosial gitu, ke budaya juga ya. Jadi kalau misalnya seperti Ah, penanganan seperti remaja ya, kita katakan remaja lah kan karena Bapak paling suka yang kelompok remaja. Nah, misalnya remaja sekarang ini kan kita tahu remaja ini sekarang masa yang memiliki eh, kesehatan mental ya yang paling runyam kalau kita tahu. Apalagi dari penelitian American Psychology Association ya, apa itu menyatakan bahwa disrupsi revolusi industri 4.0 ini kan menyebabkan stres pada anak remaja, terutama anak muda usia 15 sampai 21 tahun sebagai kelompok manusia dengan kesehatan mental terburuk. Lalu apakah psikodrama ini, bagaimana peran psikodrama ini bisa memberikan impact gitu loh untuk menurunkan stresnya anak remaja? Melalui apa, Pak? Terutama dikaitkan dengan disrupsi uh, revolusi industri 4.0 inilah, ataupun kenyataan fenomena digital saat ini. saya tidak suka melebih-lebihkan dan juga tidak ingin juga minder ya terhadap teknik psikodrama. Ini sama kok dengan teknik yang lain. Yang jadi masalah apakah psikologi ataupun orang-orang yang peduli pada remaja memang lalu memiliki concern yang serius terhadap masalah itu gitu. Oh gitu ya. Nah, kalau kita ngomong kelebihannya psikodrama sehubungan dengan remaja adalah remaja itu suka kelompok. Ya. Sehingga psikodrama cocok, itu saja kelebihannya. Tapi untuk teknik-teknik seluruh pendekatan penanganan psikologi masalah komitmen. Maksudnya si ahlinya ataupun masyarakat serius memandang ini permasalahan psikologi perlu ditangani atau tidak. Ya, Metode apapun itu sama baiknya kok. Iya. Kalau kita ngomong psikodrama cocoknya dengan remaja sekarang ya karena psikodrama kelompok. Lah remaja itu suka gerombolan. Terus itu saja ya, sih. remaja suka berkreativitas ya, jadi suka mencoba hal-hal Ya. yang baru, Mencoba yang baru dan boleh salah. Iya, Dan boleh salah. Jadi cocok gitu dengan yang namanya perkembangan dari remaja itu sendiri ya. Iya. Ini aku menuduh, ini tuduhan saya saja ya. Ini aku menuduh ya, ini tuduhan ngawur tanpa dasar. Menduga si Moreno itu jiwanya itu muda terus itu. Jadi Moreno itu sebenarnya pengen selalu remaja, selalu anak-anak, pengen bebas, pengen kreatif dan nggak mau menjadi tua yang banyak kontrol dan banyak aturan. Sehingga lalu milihnya ya anak-anak, milihnya remaja gitu. Semua orang yang dalam ranah psikodrama itu selalu kocak seperti Pak Didik gitu. Lalu bagaimana dengan yang misalnya aktor-aktor pemeran ya? Apakah mereka juga memiliki kesadaran seperti psikodrama ini? Atau beda? Tentu saja beda karena mereka melakukan itu ya? Berdasarkan narasi yang ditulis orang lain ya. Kan sama. Intensi yang beda itu maksudnya gini. Ini orang lain apakah lalu komit terhadap psikodrama dan mendapatkan impact terhadap psikodrama, gitu kan maksudnya? Iya. Ya. Orang-orang aktor, ya, mereka juga sama-sama melakukan memeran gitu ya. Tapi apakah impactnya psikodrama itu ada terasa pada diri mereka yang melakonkan itu? Dari kawan-kawan saya yang memang serius menjadi aktor panggung, bukan aktor film, teman-teman saya. Ya beberapa aktor film, tapi aktor panggung yang serius dengan latihan yang benar, dengan metode pendekatan teknik Stanislavski, itu memang mengajak ataupun juga teater tradisional itu mengajak ke kesadaran diri. Iya. Seperti Sri Mulat, ideal bermain wayang gitu bukan, ya, Pak? Ada idealisasi yang ingin dibangun bahwa ketika kau menjadi aktor yang baik di atas panggung,
harusnya kamu bisa juga loh menjadi aktor yang baik dalam kehidupan. Gitu. Harusnya. Berarti kenyataannya tidak. Banyak aktor-aktor hebat di atas panggung adalah sebagai pelarian kehidupan keseharian. Nah, itu karena intensi dan memang lalu pengolahannya beda. Kalau psikodrama kan memang lalu untuk refleksi ke kesadaran diri. Poin utamanya adalah untuk kesadaran diri. Namun kalau dia aktor panggung, poin utamanya adalah untuk acting yang bagus supaya sesuai skenario atau terkenal ataupun mendapat bayaran, sehingga kesadaran diri mungkin prioritas efek samping. Meskipun sebenarnya memiliki impact juga ke sana. Namun perlu pengolahan yang agak sedikit beda. Kesempatan ya untuk ada menerima impact tersebut gitu ya. Sebenarnya terbuka kesempatannya gitu ya. Tetapi kembali lagi ke intensi tadi ya. Tapi karena intensinya itu dari awalnya bukan untuk ke explore diri, kesadaran diri ya. Jadi mungkin itu yang membuatnya berbeda. Jadi seperti itu. Betul. Kita melihat aktor-aktor ataupun aktor-aktor hebat yang lalu menjadi terkenal, kaya raya, itu. Tapi dalam kehidupan seharinya mungkin bisa beda. Karena memang tujuan dia belajar acting bukan karena psikodrama, dia belajar acting memang untuk kemampuan acting untuk menjadi aktor terkenal gitu. Iya. Kalau psikodrama memang untuk pengembangan diri, kesadaran diri. Iya, dan untuk keselarasan. Ini salah satu bentuk untuk terapi. Nah, ketika ranahnya sekarang berkembang, dulu Moreno memang untuk terapi, itu tahun 1920, sekarang berkembang ke ranah manapun ya, ke ranah sosial, ke ranah pendidikan, ke ranah industri, teknik-teknik drama dan ilmu psikologi bisa diterapkan di berbagai ranah kehidupan. Bisa ya, ranah itu bisa ya. Yang penting yang dimana itu menyangkut ke eksplorasi diri dan kesadaran diri, kata perannya. Ya, bisa dimengerti Pak. Lalu untuk kondisi Indonesia yang saat ini masih dalam momoknya COVID-19 ya, seperti sekarang ya, itu apakah psikodrama ini bisa memberikan sumbangsi yang seperti apa Pak? Kira-kira efek apa? Tadi masih bisa berhubungan dengan efek pandemi itu kan sebenarnya tidak selesai ketika pandemi berhenti gitu. Masih ada efek jangka panjang dan itu sangat psikologis. Ekonomi. Nah, poinnya ya karena psikodrama itu kelompok. Jadi mungkin satu terapi psikodrama mungkin bisa langsung 12 orang. Kalau terapi psikologi yang lain bisa jadi individual gitu. Gitu ya. Sementara kebutuhan untuk layanan psikologi kan sekarang sebenarnya meningkat. Itu satu. Terus yang kedua, psikodrama mungkin bisa lebih menyenangkan lah. Semoga orang lalu tidak takut untuk mengakses layanan psikologi. Semoga dengan kata atau istilah psikodrama orang-orang lalu familiar lah dengan psikologi. Kita atau banyak orang kan agak sedikit gimana gitu. Karena apa aku ketemu dengan psikolog itu pikirannya sudah ke arah sana. Tapi kalau ketemu dengan kalau dengan apa? Ketemu dengan psikodrama, oh enak ya sana. Oh ya, paling enggak agak sedikit image-nya gitu lebih enak gitu ya. Jadi ini memang seperti dikaitkan dengan pendapat Tian Dayton juga ya. Kalau masyarakat itu ternyata tidak selalu memungkinkan kita untuk mengatakan apa yang ada di hati kita, ya kan? Mungkin aja kalau kita berkonsultasi ke psikiater ataupun kita berkonsultasi dengan konselor secara verbal itu mungkin tidak bisa terungkapkan, tapi di psikodrama bisa ya.
seperti itu ya Pak. Ya, Bagaimana ya. menurut Jadi pandangan ketika Pak? apa? Oke, kita semuanya kumpul gitu ya. Semuanya karena umpamanya trauma habis pandemi gitu ya. Nah, Habis pandemi semuanya kelihatannya baik-baik saja kelihatannya. Ayo kita drama, ayo kita main. Setelah warming up, terus main. Ayo silahkan siapa yang bersedia bercerita tentang pengalaman yang paling berat selama pandemi kemarin. Siapa bersedia cerita? Pengalaman Mungkin yang saya. paling berat. Oke, satu orang lalu dia bercerita. Dia bercerita, oke pengalaman beratnya begini. Oke, sekarang kita mainkan. Yang bercerita kan satu orang. Iya. Tapi setelah itu main. Iya. Main. Dia Ada yang bercerita terlibat ikut satu kalimat, main, main, atau bercerita keseluruhan dulu, baru dimainkan, Pak? bercerita peristiwa. Umpamanya, ini agak sedikit ngambil cerita temen lah. Iya. Ibunya meninggal. Iya. Ibunya meninggal di rumah sakit dalam keadaan waktu itu masih parah-parahnya ya. Keadaan dia flu, nggak enak. Tapi pas kondisi rame ke rumah sakit karena di rumah sakit semuanya dipakai standar maksimal. Ya akhirnya tidak boleh ditengok, tidak boleh apa. Sakitnya sebenarnya nggak begitu. Ya biasalah sudah umur ya, sudah 70-an lebih gitu. Iya. Karena tidak ditengok, nggak boleh ketemu dan sebagainya. Akhirnya lalu dia meninggal. Iya, ya lalu kesepian atau apa. Wang biasanya seminggu sekali ditengok anaknya sakit flu ya biasa namanya itu dijenguk. Nah ini karena itu, nah ini rekayasa ya, ini rekayasa pemahaman saya. Peristiwanya benar. Tapi emosi teman saya kan saya nggak tahu. Ini umpamanya teman saya marah sekali. Sebenarnya bisa jadi kalau aku bisa nengok ibuku mungkin akan aku bisa bertemu dengan dia. Paling tidak bisa ngomong. Ada apalah gitu. Perlu apa? Atau juga paling tidak ada kata-kata terakhir. Mungkin tidak ada penyesalan. Nah, bisa jadi. Selalu dia cerita. Oke, lalu dimainkan. Ada yang jadi dokternya, ada yang jadi perawat, ada yang jadi ibunya, terus main. Oke, dan dia ngungkapin perasaannya. Ada dialog-dialog bisa juga di situ. Dia marah sama dokternya, dokternya ngomong maaf, ini sudah standar yang harus dilakukan. Ya apapun yang sudah terjadi ya kita serahkan, dia semoga yang terbaik. Oke, terus langsung meninggal pun kan juga tidak boleh melihat jasadnya, kan langsung protokol. Sudah selesai di situ ya sudah, lalu dimainkan. Oke. Kalau mau terapi, oke, anggap saja inginnya gimana. Aku ingin ada kalimat terakhir dari ibu. Maskur di situ boleh didatangkan, datang lagi terus dialog. Jadi dianggap ibu masih hadir dan ngomong-ngomongan untuk terakhir kali. Oke, aku pamit ya. Oke, lalu kembali ke surga. Didramakan itu juga bisa. Oke, itu untuk yang itu. Nah, terus yang lain yang tidak mau cerita, itu pasti akan muncul ingatan-ingatan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada dirinya selama masa pandemi. Yang mirip-mirip. Nah, terus lalu sharing. Pamannya sharing pengalaman si protagonis, ya perasaanmu, oke perasaan ini dan sekarang sudah lega. Oke, yang lain mungkin mau sharing. Ada mungkin pengalaman. Oh ya, ketika lihat itu lalu aku jadi ingat juga terhadap suamiku. Aku jadi ingat juga terhadap rekan kerjaku yang aku belum sempat gitu. Jadi aku lalu kebayang terjadi ekspresinya keluar, emosinya lalu keluar dengan itu. Memang tidak dimainkan. Tapi ketika dia mengungkapkan itu kan juga relatif rilis. Juga mengalami kesadaran yang sama. Mancingnya ketika dia nonton, sudah nonton gitu kan, itu juga terharu pasti. Itu direkam nggak, Pak? Terkena emosi itu Atau tidak perlu? Saya sampai saat ini
menentukan tidak merekam ketika adegan yang apa tentang masa lalu. Tapi kalau tentang masa depan, kita tanya ke yang bercerita mau direkam enggak untuk anu sendiri. Kalau mau direkam yang lain semua setuju, silahkan pakai HP dia, minta tolong yang lain untuk merekam. Tapi saya pribadi tidak memutuskan untuk tidak merekam untuk etik. Ya. Karena juga diselesaikan pada saat itu dan keluar dari kondisi di luar psikodrama itu semua juga menjaga ya kepercayaan untuk tidak saling mengungkap di luar. Iya. Sebagai etik. Tentu saja setelah selesai kita akan bicara yang di sini untuk pengalaman pribadi, bukan untuk gunjingan di luar atau bahkan olok-olokan, tapi untuk pengembangan diri pribadi, untuk kesadaran kita masing-masing. Kita jaga apa yang perlu kita jaga gitu. Ya. Itu kunci yang penting ya di dalam sebuah terapi kelompok ya. Iya. Ya, Pak. Iya. Prinsip-prinsip dasar terapi kelompok tetap dipakai. Iya, benar. Lalu ini berarti tidak terasa ya perjalanan kita sudah 1 jam kita ngomong tentang psikoterapi, tapi psikodrama ini memang sangat asik dibahas. Kalau di Indonesia ini selama ini yang dilakukan oleh Pak Didi sudah sejauh mana, Pak? Ya itu akhirnya membentuk asosiasi psikodrama itu, dan lalu kita bagi-bagi tugas. Iya. Untuk mengembangkan ini ada Bu Iit Fariha yang di Bandung, dia juga sudah memiliki komunitas, sudah memberi pelatihan juga, dan ada rekan Pak Ake, dosen Unika Sugio Pranoto di Semarang. Dia juga familiar dengan psikodrama dan memperkenalkan ke mahasiswanya dan juga mempraktekkan juga. Ada Bu Mina di Medan, meskipun dia hipnoterapis, namun juga beberapa kali ketika dalam setting kelompok dia menggunakan pendekatan psikodrama juga. Ya, dan kalau saya pribadi ya pernah ke Palu, ke Makassar, Mataram, Kaltim. Saya awalnya di Kaltim, terus di Jawa lah, Surabaya, Semarang, tentu saja Medan. Ya semoga ke depannya bisa ke Medan mungkin 3 kali kalau nggak salah. Oh ya, ada 3 kali ya. Wah, nanti yang 2 kali untuk dengan HIMSI, yang 1 kali lagi di salah satu BUMN perkebunan yang ada di sana. Jadi di in-house. Ya, in-house training ya. Jadi untuk apa? Team building atau semangat kerja kembali. Iya. Dalam setting Berarti industri lah. Untuk kesehatan mental dari sisi yang negatif-negatif, tapi bisa juga untuk membangun mindset positif ya untuk perusahaan mungkin untuk sumber daya manusianya ya, seperti itu ya, bisa digunakan psikodrama juga ya. Iya, dari yang perilaku merusak menjadi perilaku yang baik, bahkan sampai lalu bagaimana membangun perilaku yang optimal. Jadi mengoptimalkan potensi juga. Untuk kriminalitas, misalnya seperti untuk kriminologi, misalnya dalam penyelidikan masalah-masalah, misalnya seperti kita lihat ya, peran kasus Ferdy Sambo ini, yang Ferdy Sambo, ini kalau misalnya dia tidak mengaku contohnya, tapi kalau diterapkan psikodrama itu bisa nggak dalam penyelidikan polisi? Rekonstruksi kasus. Iya, itu yang mau saya tanyakan. Apakah itu adalah itu prinsipnya sama. Memang prinsipnya sama ya? Penerapannya lalu untuk melihat alur sebab akibat, logika ilmiah, kaidah-kaidah ilmiah, kaidah-kaidah logis. Tidak mungkin lah umpamanya
yang ada di sama ya, peluru dari belakang tembus ke depan itu nggak mungkin ditembak dari jarak 500 meter misalnya. Iya benar. Terjadi tembak menembak seperti itu nggak mungkin. Oke, berarti ini nggak mungkin ini. Ayo coba direka ulang supaya lalu mendapatkan sebuah peristiwa yang paling tidak logis. Iya, yang refleksinya apakah itu lebih sesuai logis, gitu ya. Logis dulu, dan itu lalu apakah itu sesuai dengan kenyataan? Lalu fakta-faktanya mendukung tidak? Dari fakta-fakta yang ada kok faktanya tidak sinkron. Ketika direka ulang ada yang nggak pas. Direka ulang, ya. Logis, fakta-faktanya pendukung juga sesuai. Oke, itulah mungkin menjadi satu bukti. Jadi untuk bisa mendapatkan buktinya lalu bisa dengan cara itu. Ini nggak mungkin, ini umpamanya tadi yang sempat saya baca sebentar, lubangnya beda, luka tembaknya ada beda. Ini kemungkinannya nggak mungkin hanya satu pistol misalnya, jadi ada dua senjata gitu. Iya. Hanya dari lubangnya gitu kan. Iya. Berarti yang menembak korban itu tidak satu orang. Nggak mungkin lah tembak menembak satu orang pegang dua pistol, emang koboi-koboyan gitu. Iya, benar. Oke. Lalu muncul settingnya apa? Terus ketika ada luka dari belakang, ini kemungkinan dari jarak tembak, jarak yang dekat. Ya. Oke, gimana jarak tembak? Bisa jadi karena tidak ada yang mengaku, kira-kira luka seperti ini ketika pistol begini, mungkin direka ulang oleh orang lain, diperagakan. Agar kira-kira dari senjata yang seperti ini, karakteristiknya seperti ini, kecepatan peluru seperti ini, ada residu-residu ada di sini, berarti jarak tembaknya mungkin sekitar umpamanya 10 cm. Ya 10 cm, oke, 10 cm. Kalau beda berarti yang nembak pakai tangan kiri atau tangan kanan. Oke, tangan kanan, tangan supaya pas itu, berarti posisinya begitu. Kalau lukanya begitu, dia mungkin dari belakang, dia menunduk, berarti yang menembak dengan posisi begitu, berarti tangannya di sini, posisi badannya adalah begitu. Oke, lalu diperagakan. Oke, kayak gini, ya kayak gitu. Berarti yang nembak posisinya begitu. Oke, berarti ada orang lain di situ. Siapa sosoknya itu? Mungkin belum diketahui. Tapi dari luka itu lalu tergambar, saya yakin teknologi ataupun teori yang dimiliki oleh aparat kita, tenaga ahli kita lebih mumpuni dari sekedar penjelasan saya yang sederhana ini. Tapi prinsip dasarnya kira-kira begitu. Dengan psikodrama yang melakukan reka-reka ulang seperti itu bisa bisa sebenarnya juga tanpa disadari ya, mungkin dia reka pertama itu dia melakukan rekayasa dengan skenario sendiri gitu, tapi yang sebenarnya itu mungkin ada di alam bawah sadarnya, tapi karena di reka-reka ulang itu bisa terperankan yang sebenarnya gitu, yang tidak nampak. Ada dua hal dari pengalaman saya ketika melakukan proses memainkan kembali atau istilah forensik itu reka ulang atau dalam psikodrama action, tapi di pengalaman masa lalu si protagonis itu lalu, karena ini memang keinginan dari si pencerita ya, ingin cerita, lalu muncul ingatan-ingatan yang hilang dari si pencerita sendiri. Itu muncul sendiri memang, dengan melihat itu, oh ya kayaknya itu kemarin lalu muncul begini, ada ini, lalu muncul sendiri sehingga ceritanya lebih lengkap dan hidup. Itu dari si pencerita. Nah, dalam kasus rekonstruksi, umpamanya ini, si pelaku tidak ingin cerita apa adanya, tapi bohong. Pengamat, analisa, penyidik ngelihat itu. Oke, kamu cerita apa? Dimainkan ada orang, 3 orang. Oke, di situ orang duduknya di mana? Oke. Orangnya di sini ada satu tembak menembak, 2 orang gitu kan, tembak menembak antara J dan E, tembak menembak gitu.
Oke, gimana posisinya? Oke, di sini. Nggak mungkin nembak kok lukanya di situ. Kamu bohong. Ulang. Luka ini hanya bisa berarti ada orang di sini, seret di sini. Siapa orang ini? Jadi yang memberi tambahan-tambahan itu berdasarkan analisa si para ahli forensik ini. Kira-kira ini begini. Bahkan mungkin tidak disampaikan dulu ke pelaku. Tapi mungkin dari reka-reka digambar dulu. Kan sekarang ada teknik komputer itu digambar dari luka itu kemungkinan pelurunya dari sini, ini berarti orang di sini ada di sini, mayatnya di sini, semuanya gini. Oke, kira-kira kayak gini. Lalu baru direka ulang, ditanyakan, disesuaikan dengan cerita pelaku ataupun juga saksi-saksi yang lain. Iya. Sehingga lalu tergambar peristiwanya utuh dan logis, ilmiah, seperti yang dikampanyekan luar biasa. Kapolri atau Bapak Presiden, didukung dengan saintifik apa gitu. Pemahaman saya kan berarti ilmiah, apa saintifik apa itu istilah itu dari saintifik ya, ilmiah. Ya, maksudnya berdasarkan saintifik yang dapat dipertanggungjawabkan lah, bukan imajinasi semata gitu. Ada bukti-bukti konkret, ada alur logika ilmiah yang bisa diterima. Nah, di sini psikodrama prinsip dasarnya, prinsipnya bisa dirana apa saja. Ya, apakah ini lalu untuk bisa menterapi pelaku? Semoga. Tapi kan tujuannya bukan untuk menterapi pelaku. Tujuannya kan mengungkap fakta. Kesadaran ya. Ketika pelakunya memiliki kesadaran bagaimana dia mau berperan sebagai dirinya yang lebih baik, mungkin itu bisa ya Pak ya. Bisa. Kalau memang yang bersangkutan atau pelaku memang ingin melakukan terapi, bisa juga dengan. Saya kira ini sangat menarik sekali Pak, apabila ternyata dilakukan di penjara-penjara atau LP-LP itu dengan banyak-banyak orang yang memiliki banyak cerita tentunya di dalam sana untuk terapi diri. Saya beberapa kali memang masuk ke mendampingi di penjara gitu. Namun karena prosedurnya itu ternyata juga ketat ya, tidak sembarangan keluar masuk. Sementara dari pihak penjara sendiri ya belum ada program yang kerjasama, jadi hanya keinginan saya sosial saja. Oke, pas waktunya cocok, ada dengan teknik ini di situ. Tapi program yang komprehensif untuk terapi ke penjara kan kita belum ketemu, belum ada. Tapi secara tekniknya itu kok sudah bisa dilakukan. Sebenarnya itu akan sangat program khusus ke sana kita belum tahu. Iya. Mudah-mudahan. Ya kalau ada koneksi di Medan, sipir atau para pembuat keputusan di sana, bisalah membuat program untuk rehab napi gitu ya, yang mau keluar atau apa gitu, dengan teknik psikodrama. Di Medan kan ada Bu Mina dan mungkin ada beberapa rekan yang lain. Saya yakin Bu Jenny bisa lah. Nanti coba kita cari channelnya ya Pak. Kita cari. Mudah-mudahan aja. Caranya, Bu Jenny mengajar anak-anak enggak? Anak-anak sekolah minggu misalnya? Ini sedang ada. Ada sih kalau dekat dengan anak-anak, mengajar anak-anak ada. Nah, di situ coba dimainkan. Intinya bermain aja drama anak-anak, nggak perlu. Gitu. Anak-anak nggak perlu warming up. Anak-anak yang penting seneng, terus boleh salah. Udah langsung aja, ayo kita bermain. Kita semuanya menjadi kebun binatang. Siapa mau jadi kelinci, siapa mau jadi gajah, siapa mau jadi kuda, kita tidak menyebut. Gitu.
Kita malah tidak menyebut, biar mereka berkreasi menjadi kebun binatang. Oke, siapapun nanti menjadi apapun ya. Yang biarin mau aja. tiba-tiba lompat jadi kodok, yang mau tiba-tiba terbang jadi boleh. burung, biarkan saja ya. Boleh, biarkan dulu. Tapi lalu setelah itu kita kalau kita bisa, oke, berhenti dulu, freeze. Tetap itu kamu tadi jadi apa, jadi apa, jadi apa, jadi apa. Oke, mereka mengaku gitu kan. Oke, boleh nggak ibu menata gitu misalnya. Baru kita tata. Oh, kamu kodoknya di sini kan, ini ada pohon. Oke, kamu katanya di bawah pohon. Ini gajah. Oh, gajahnya jangan dekat-dekat kata. Gajahnya di sana nggak apa-apa. Kita minta izin anak-anak itu. Kita buat skenario. Lalu kita tata. narasinya. Kita tata dulu. Belum skenario. Hanya ditata saja. Oh, gajah di sini, katak di sini, pohon di sini, kera di sini. Oke, sudah itu. Oh, ini kamu jadi apa? Aku jadi pengunjung. Oke, pengunjungnya di sini. Pengunjungnya mau lihat apa? Mau lihat katak atau mau lihat gajah? Mau lihat gajah. Oke, berarti di sini. Kamu jadi apa? Aku jadi angin. Nah, anginnya di mana? Oke, anginnya di sini saja, nggak apa-apa. Oke, udah ditata semuanya. Nah, setelah itu diapresiasi, ayo difoto ya, bagus gitu. Jadi pertama boleh kacau, seperti namanya anak-anak kan kacau juga gitu kan. Oke, dah setelah itu tanyain satu-satu. Jadi apa, jadi apa, jadi apa. Boleh nggak ibu menata supaya nanti indah atau Kita supaya menata nanti baik. estetiknya itu berdasarkan imajinasi kita aja ya Pak. Bebas aja, yang penting anak-anak senang. Entah kebun binatang atau piknik ke pantai. Oke, ya. Next. Lalu atau berlibur ke, kalau memang ke sekolah minggu ada hubungannya sama kegiatan ibadat gitu, bisa ambil perikop atau peristiwa kitab suci, namanya bibliodrama, langsung saja. Oh, bibliodrama. Tentu saja kita cari cerita-cerita yang memang cocok untuk anak-anak ya, bukan cerita-cerita yang terlalu dalam. Misalnya cerita tentang apa, peristiwa apa, Daud melawan Goliat misalnya. Daud pas menang, itu kan nggak apa-apa untuk anak-anak. Atau mungkin Samson. Atau mungkin yang perjanjian baru ya, bisa jadi Yesus mengusir setan misalnya. Mungkin bisa dimainkan oleh anak-anak. Iya, setelah dimainkan baru ya, sharing main aja, nggak apa-apa. Ditanya. Anak-anak nggak usah sharing. Anak-anak masa ditanya perasaannya. Di briefing. Untuk apa? Untuk apa manfaatnya? Anak-anak gimana? Anak-anak oke, berarti kitanya yang indoktrinasi namanya anak-anak. Anak-anak SD ya. Bagus, kamu tadi jadi ini berarti kamu pintar, kamu kreatif, kamu berani. Bagus gini, kamu ternyata luwes juga. Diberi apresiasi positif dan dari kita namanya juga anak-anak. Berarti penguatan anak-anak ditanya, gimana perasaanmu, seneng ya? Ya paling berhenti di situ. Gimana, senang kan gitu. Ya. Capek tapi nggak apa-apa, yang penting senang. Kamu tadi pinter di sini. Ayo tadi gimana? Ada yang mau cerita nggak? Boleh. Tapi kalau kita tanya perasaannya satu-satu, anak-anak belum lah. Panjang nanti ceritanya, dan pasti nggak. Konsep perasaan kan belum. Kitanya kan yang mencontohkan. Iya. Kitanya sendiri yang menunjukkan bahwa aku senang, anak-anak juga senang, ayo kita senang, hore. Mengajarkan konsep perasaan itu ya ke anak-anak ya. Dengan langsung contoh dengan diri kita. Ayo kodoknya melompat, iya seneng ya kita melompat. Oh gajahnya, oke gajahnya main air. Gitu ya, kesepian. Gitu. Oh iya, sambil ajari itu di sana. Jadi tidak ditanya. Kalau remaja itu bisa dua-duanya. Kadang bisa ditanya, tapi kadang juga kita ngajarin. Kalau dewasa ya kita tanyain. Muncul dari aware di situ. Nah, di sini bisa juga untuk anak-anak. Saya baru tahu ini ternyata konsep dan prinsip dari psikodrama ini benar-benar selaras holistik ya dengan manusia.
sebagai manusia Ya. kita ini sendiri. Untuk menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan kita dengan kesadaran, spontanitas, kreativitas. Jadi ini benar-benarlah saya berjanji akan belajar tentang psikodrama ini juga sebagai bagian dari terapi ekspresif. Dua kata saja yang daripada terlalu banyak, yaitu spontan dan kreatif. Ya. Dua kata itu saja menjadi prinsip dasarnya. Yang lain-lain itu nanti mengikuti, bahwa antara perasaan, pikiran, selaras itu diarah. Nanti hafalannya terlalu banyak nanti. Ya, nanti hafalannya terlalu banyak malah. Iya. Iya, benar sekali spontan Pak. Jadi dan benar kreatif, ya. Gitu. Sangat berterima kasih Pak atas kehadiran dari Pak Didik malam ini, sehingga seperti kata dari Bu Widya Loka juga ini katanya, wah malam-malam langsung dapat insight untuk sekolah minggu, keren. Terima kasih Pak Didik. Jadi ini Sama-sama. terima kasih sekali ya, sudah waktunya Pak Didik untuk beristirahat, tapi sebelumnya apakah ada harapan ataupun hal-hal baik apa yang ingin disampaikan kepada kita semua bersangkutan dengan psikodrama? Silakan. Praktekkan saja, apalagi tadi ada untuk sekolah minggu, praktekkan saja, poinnya spontan dan kreatif dan senang kalau untuk anak-anak. Ya. Salah boleh, makin banyak salah berarti makin belajar. Makin banyak belajar itu juga diterapkan ke diri sendiri, tidak hanya ke peserta, tapi saya juga membangun bahwa aku juga boleh salah kok. Yang penting tetap belajar. Dan yang berikutnya, kalau tertarik kontak saja secara japri, mau praktek seperti apa, nanti mungkin ada yang bisa saya bantu. Iya. Itu. Baik. Kalau mau praktek saya akan dukung pokoknya. Salah boleh. Saya juga terima kasih dan maaf kalau saya kurang lucu ya, maaf. Sudah cukup kocak Pak. Jadi ini berita saya tadi baca-baca gitu ya, following di internet dan melihat Instagramnya Pak Didik itu, jadi saya rasa kita dengan adanya psikodrama ini jadi khawatir tak dibutuhkan lagi. Seperti itu. Jadi ya, walaupun ada derita apa yang harus didustakan, ya, yang penting kita jujur pada diri sendiri, jadi khawatir tak dibutuhkan lagi ya. Ya baik. Itu acting kok. Itu acting kok. Mohon maaf bila ada yang kurang dan mungkin tadi ada signal-signal yang mungkin kurang baik ya, sehingga tidak terkoneksi dengan baik. Tapi perjumpaan kita kali ini adalah sebuah jodoh yang sangat baik yang mengantarkan wawasan tentang psikodrama ini kepada semua orang ya, tidak hanya yang menonton di sini saja, tapi nanti juga di YouTube dan di Instagram Reel. Nah, mereka akan lebih mengenal psikodrama, mungkin mereka bisa menggunakan kesempatan ini ya, belajar psikodrama, dan tentu saja pelatihnya sudah ada di depan kita ya, yaitu Bapak dari Mono Adi sendiri yang akan mengajarkan kita cara psikodrama yang benar-benar yang sesuai dengan prosedurnya ya, yang benar-benar bisa memiliki efek terapi yang baik yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga pertemuan kita hari ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Selamat malam semuanya, dan selamat malam juga yang sudah mengikuti kita dari pagi. Sampai jumpa lagi Pak Mas sama Pak Didik. Sehat selalu ya. Bye-bye. Ya, bye. Makasih. Terima kasih Pak Didik, sehat selalu. Terima kasih. Oke, saya pamit. Pamit Pak, makasih. Selamat malam. Ya, selamat malam.